dalam pengambilan keputusan basis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan sebelum sampai pada pengambilan suatu keputusan? Terima kasih. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan perlu adanya pertimbangan dari pimpinan sehingga keputusan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan untuk itu, baik yang berhubungan dengan guru, pegawai, dan terlebih yang berhubungan dengan seluruh peserta didik. Tentu sebelum mengambil keputusan, seorang kepala sekolah perlu mengidentifikasi akar permasalahan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan dan bagaimana tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian langkah yang kedua, sebelum dibawa di dalam sebuah forum Dewan Guru dan Pegawai, perlu meminta pertimbangan dari beberapa teman-teman guru yang senior. Barangkali mereka juga kita sangat membutuhkan saran pendapat dari teman-teman guru senior, barangkali misalnya kepala sekolahnya dan beberapa guru yang menurut kepala sekolah perlu memberikan saran pendapat tentang suatu permasalahan sehingga kita bisa membuat satu simpulan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, dalam hal sebelum mengambil keputusan tentu kita perlu mengumpulkan sejumlah banyak informasi-informasi yang relevan dengan sebelum kita mengambil keputusan. Tentu informasi-informasi ini dapat kita peroleh dari teman-teman guru dan demikian juga dari peserta didik, sehingga kepala sekolah dalam mengambil keputusan tidak salah. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan akhir setelah kita mengumpulkan akar permasalahannya, mengumpulkan informasinya, maka keputusan itu dibuat dalam sidang Dewan Guru. Artinya kita pernah sampaikan akar permasalahannya sesungguhnya, dan selanjutnya kita meminta pendapat seluruh peserta yang ada di pertemuan itu, dan tentunya kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan. Keputusan tidak boleh diambil secara sepihak, keputusan tidak boleh diambil atas kepentingan pribadi kepala sekolah, tetapi keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan orang banyak. Sehingga atas keputusan itu boleh dilaksanakan sebagaimana ya. Bapak menghadapi tantangan dalam hal pengambilan sebuah keputusan, karena kan kita meminta saran pendapat teman-teman guru, dan saya percaya bahwa sebelum pengambilan keputusan dilakukan pasti ada banyak guru yang terima, ada juga guru yang menentang. Dan saya sebagai kepala sekolah, utamanya dalam menghadapi guru yang barangkali ada yang menentang dengan apa yang diusulkan oleh kepala sekolah tentang sebuah hasil keputusan, maka kepala sekolah menganggap itu biasa-biasa saja, itu wajar-wajar saja dalam hal pengambilan keputusan. Walaupun pada akhirnya keputusan tetap diambil berdasarkan kepentingan orang banyak. Mana suara terbanyak, itulah hasil keputusan bersama. Barangkali ada saya berikan satu contoh permasalahan, tetapi ini nanti harus ada hubungannya dengan benar lawan benar ya. Aturan mengatakan bahwa ini khusus yang kita yang pegawai negeri, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa
jam kerja kita yang pegawai negeri ini adalah 47,5 jam dalam satu minggu. Artinya tidak ada waktu bagi kita untuk tidak melaksanakan tugas. Tetapi bagaimana kita bisa, atau kepala sekolah bagaimana mengambil keputusan terhadap kondisi di mana pada saat jam kerja, misalnya si guru sakit, kemudian atau keluarganya misalnya suami atau anaknya sakit. Pertanyaan sekarang, apakah dalam kondisi itu guru diwajibkan datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Tentu sebagai kepala sekolah, kita ini kan manusia punya rasa, ya. Aturan tetap aturan, karena kalau guru yang bersangkutan meninggalkan atau tidak peduli dengan keluarga, misalnya suaminya sakit tidak peduli, justru lebih mengutamakan dan mengedepankan tugas pokoknya, saya rasa ini tidak berkeadilan. Karena sebagai seorang guru juga pasti punya tanggung jawab terhadap anak, suami ataupun istrinya. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus bijak. Sila Kembar mengatakan hikmat kebijaksanaan. Tentu sebagai kepala sekolah pastinya memberi kesempatan kepada guru untuk urusan-urusan seperti sakit, penyakit, baik istri atau suami, dan Kira-kira pembelajaran apa yang bisa dibagikan? seorang pimpinan itu ibarat pohon. Pohon semakin besar, maka angin yang menerpanya semakin banyak. Pohonnya bisa tumbang suatu saat kalau tidak mampu menahan terpaan angin yang ada dari berbagai arah, mulai dari arah utara, selatan, timur, barat, 8 arah mata angin. Kalau pimpinannya tidak siap untuk menghadapi ibarat semacam tantangan itu, maka sekolah-sekolahnya pasti akan gagal. Saya penting adalah bahwa dalam memimpin suatu organisasi dan secara khusus dalam memimpin sebuah unit satuan pendidikan tidak selamanya mulus. Ya, ada tantangan. Tetapi kepala sekolah berupaya bagaimana supaya selama kepemimpinannya di satuan pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu mengajak seluruh warga sekolah untuk saling mendukung, ada kerjasama yang baik, semuanya serba solid, ya, sehingga apa-apa yang merupakan tugas kepala sekolah di satuan pendidikan dapat didukung oleh seluruh warga sekolah. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya berada di rumah seorang pimpinan sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7. Tugas hari-hari itu kerap kali kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Tetapi selalu kita harus melihat mana skala prioritas. Saya coba identifikasi apa kira-kira dan masalah sebenarnya, baru kita kembangkan informasi. Perlu bangun jejaring dengan teman-teman. Apa benar ini? Artinya sebagai pimpinan tidak serta-merta informasi yang disampaikan oleh bersangkutan yang tidak telah ulang. Kira-kira Bapak mengambil solusi jikalau kedua hal tersebut sama-sama benar. Tidak bisa datang, mungkin anaknya sakit misalnya, atau ada halangan yang prinsipil misalnya. Ya, komunikasi, tolong Bu, ya. Jam ibu juga masuk D12, tolong materinya titip ke piket atau titip ke PKS kurikulum. Dengan anak tidak terabaikan, tugas pokok tidak terabaikan, dan kepentingan keluarga juga. Pernah Bapak mengalami tantangan-tantangan? Ya. Kita tentukan mana skala prioritas. Ya. Kira-kira kalau pekerjaan ini
mana yang paling sangat diprioritaskan. Ya, setelah itu ya kita beri pemahaman, terutama kepada teman-teman yang tidak menerima tadi, kita beri pemahaman. Ya, kalau pekerjaan itu seperti ini, yang endingnya ke depan seperti ini, ya, sehingga kan secara perlahan yang bersangkutan